jiwa kita karena kita mengasihi Tuhan. Kita akan mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Bapa yang kudus, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh berada di tempat ini sekali lagi sore hari ini Bapa. Kami mau datang dengan membawa jiwa kami, hati kami, pikiran kami. Untuk kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami bersekutu dan berjumpa dengan Engkau. Kami merindukan hadirat-Mu, menguasai kami. Kami merindukan urapan-Mu turun atas setiap kami. Kami merindukan Tuhan bagaimana Engkau menjamah hati kami, menjamah hidup kami. Supaya sore hari ini sukacita dari surga itu mengalir memenuhi jiwa kami. Dan kami percaya Tuhan, ada firman Allah yang akan ditabur dan dibagikan untuk tubuh rohani kami ini. Kami percaya firman-Mu itu yang akan memberikan kami kekuatan yang baru. Firman itu yang akan menuntun kehidupan kami. Untuk hidup kami ini semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kau yang memimpin ibadah kami sore hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti Engkau bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Sore hari ini, biar hati kami menyembah Engkau. Biar jiwa kami memuji Engkau. Biar pikiran kami sama dengan pikiran Kristus. Untuk kami melakukan apa yang berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Kau di hatiku dan Kau di pikiranku. Dan bawaku mendekat kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, katakan Kau di pikiranku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hati. Dengan iman katakan, Kau di pikiran, bawa kami dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku
hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku katakan bersama-sama, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku berjemaat dengarkan pujian ini. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, nyatakan kerinduanmu menjamah hati. Yes, hanya Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, Dia yang mengerti hatiku. Amin. Hanya Engkau Tuhan yang ku sekali lagi naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Katakan hanya Engkau, hanya Tuhan yang kami perlukan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan, hanya Engkau yang mengerti isi hati kami, hanya Engkau Yesus yang mengasihi, hanya Engkau yang kami perlu. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami berseru, kami memanggil nama-Mu, nama Allah yang hidup, nama Allah yang berkuasa, nama Allah yang besar. Hanya Engkau Tuhan
perlukan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, Allah yang ajaib. Engkau Tuhan kami. Mari Bapak Ibu Tuhan dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyembah Dia, kita meninggikan namanya, puji Dia, sembah Dia dengan hatimu, sembah Dia dengan pikiranmu, sembah Dia dengan kesungguhanmu. Sebab Dia Yesus yang layak, sebab hanya Dia yang layak. Tidak ada yang lain selain Engkau, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan. Sore ini kami mengangkat jiwa kami bawa di hadapan-Mu dengan kerinduan kami. Kami datang ya Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Angkat hatimu dan percayalah kepadanya bahwa Dia Yesus, Allah yang sanggup untuk menolong kita semua. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang besar. Biarlah hatimu menyembah Dia sore hari ini. Biarlah hatimu terangkat bagi Dia. Puji Dia, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Korea rala masikana mata kana yarana maya rala maya sande. Hinara rala masakara. Sebab Dia Yesus Tuhan, sebab Dia Tuhan, Dia dapat karena masyane. Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kami percayai, Allah yang selalu ada bagi kami, Allah yang selalu dekat dalam hidup kami. Yesus, glory, haleluya, 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 haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari angkat suaramu dan percayalah. Ku percaya Engkau Tuhan, Dia Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari. Ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah gagal,
menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Engkau Tuhan yang tidak patah lalai menepati setiap janji-Mu bagi hidup kami. Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita. Sore hari ini biarlah kemuliaan Tuhan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami memuji dan bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup. Amin. Coba berikan tos kanan kiri, katakan dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang baik, dia Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Bayangkan pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari lambaikan tangan kita dan katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang tak pernah dilihat, haleluya, naikkan puji dengan sukacitamu. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Angkat tangan, katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dia Yesus Allah yang sanggup. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, terima kasih Tuhan.
Dia Allah yang sanggup. Amin. Dia terlalu baik dalam hidup kita. Amin. Mari naikkan pujian dengan sukacita. Biarlah sore hari ini kita jangan lemes, jangan loyo. Amin. Naikkan pujian dengan sukacita, dengan semangat. Ya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan selalu baru, amin. Bagiku hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan selalu baru. Bagi siapa? Bagiku. Amin. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat di hidupku. Tuhan Yesus baik. Mari bagi berdiri bersama-sama kembali. Angkat tanganmu dan katakan Tuhan Yesus baik. Lamanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus baik, lama-lamanya. Tuhan, lebih semangat lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Bersukacita, amin. Coba lihat kanan kiri, kira-kira wajahnya bersukacita atau tidak. Kalau belum bersukacita, tolong katakan, ayo bersukacita. Hatiku percaya, kita percaya bahwa segala puji, syukur hanya bagi Dia. Amin. Tuhan beri kekuatan kita. Coba berikan tos kanan kiri. Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah Allah yang dahsyat dan ajaib. Yes, haleluya, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari nyanyikan pujian dengan sukacita. Dia gunung, batu, dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Biarlah hati kita tetap percaya sama Tuhan saja. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dengan imanmu. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setialah tidak pernah berhenti dari hidup kita. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Bersama dengan seluruh orang percaya, kami mengatakan pengakuan iman rasuli kami yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Biar sore hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Perkataan Allah yang luar biasa. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan satu pujian. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai
hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan, sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat segala kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap. Sekali lagi telah kulihat. Waktu datang mungkin diserahkan kepada hambanya, Bapak Pastor Aprianus Salawa, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku tetap setia. Kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan kumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ada satu kerinduan kami ya Tuhan, untuk meninggikan Engkau dalam hidup kami. Kami tahu bahwa hari-hari kami banyak kami pergunakan untuk hal yang sia-sia. Tetapi inilah waktunya Tuhan bagi kami untuk datang memuji menyembah Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Sehingga firman-Mu itu Tuhan menguatkan kami, memimpin kami, menasehati kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, pada sore hari ini kita bisa ibadah kembali di tempat ini. Ya, saya percaya kita semua dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak menolong kita, kalau Tuhan tidak dalam perlindungan, kalau kita bukan dalam perlindungan Tuhan, tidak mungkin kita ada di tempat ini. Amin. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Gembala dan juga Pak Pendeta James dan seluruh jemaat di tempat ini yang memberikan kembali waktu kepada saya untuk sharing
firman Tuhan pada sore hari ini. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu firman Tuhan, tetapi saya hanya mengingatkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah tahu firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu perlu diingatkan kepada kita. Karena kita itu kadang-kadang lupa. Lupa karena banyak hal, karena pekerjaan, karena hal-hal yang lain, sehingga kita lupa. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat 1 dan 8. Semua sudah dapat? Harus Bapak Ibu membuka Alkitab minimal di HP-nya, karena kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Jangan hanya saya yang membaca, Bapak Ibu juga harus membaca. Oke? Siap membaca firman Tuhan? Amin. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 8, saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genap, dan seterusnya sampai ayat 8. Saya membaca perikop firman Tuhan ini. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datang firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks ini, Abraham mendapat penglihatan. Mendapat penglihatan, maka di dalam penglihatan itu dia berbicara dengan Tuhan dan dia menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya. Pergumulan Abraham pada waktu itu adalah tentang keturunan. Karena dia tidak ada keturunan, umurnya sudah 75 tahun. Ketika Tuhan memanggil dia, kalau kita membaca Kejadian pasal 17 ayat 4. Dan Abram ini firman Tuhan berkata, dia orang kaya. Maka dia khawatir bahwa kekayaannya, warisannya itu akan diwariskan kepada orang lain namanya Eliezer. Apabila dia tidak memiliki keturunan. Di dalam pergumulan inilah Tuhan memberi jawaban kepada Abram. Tuhan berkata, aku akan memberikan Tuhan memberi harapan dan janji. Bapak Ibu, tema kita pada sore hari ini setia. Katakan samping kiri kanan, setia. Setia. Setia itu Bapak Ibu ucapan paling gampang. Tetapi melakukannya susah. Setia itu tidak bisa kita lihat dari awal. Dan kita tidak bisa menilai dari awal. Tetapi setia baru bisa dinilai, baru bisa dilihat di akhir. Ketika seseorang membangun sebuah rumah tangga, dia mau menikah. Dia mengungkapkan janji suci. Aku menerima dia sebagai pasangan hidupku. Baik dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat atau sakit. Itu perjanjian awal, itu adalah perkataan yang setia. Tetapi Bapak Ibu,
ketika menjalani rumah tangga, berapa banyak rumah tangga yang hancur. Yang menjadi pertanyaan, janji setia itu di mana? Kan sudah diungkapkan. Itu saya bilang tadi, setia tidak bisa dinilai dilihat di akhir. Saya juga mendengarkan waktu itu Pak Gembala pertama kali dibuka ini. Dia menyampaikan tentang kesetiaan juga. Setia sampai akhir. Supaya dia tetap kuat dan itu bisa mengakhirinya dengan setia. Setia itu enggak gampang Bapak Ibu. Kalau kita melihat teks ini, saya bicara tentang teks firman Tuhan pada sore hari ini kita belajar tentang topikal Bapak Ibu. Bukan hanya satu teks, tapi kita bicara tentang Abraham. Apakah Abraham seorang yang setia? Bapak Ibu, kalau kita membaca teks ini cukup jelas, pada awalnya Abraham dengan Tuhan itu membuat satu perjanjian. Dan ketika Abraham berkata, aku percaya, Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 6 berkata, lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai ketika Tuhan berjanji. Abraham belum melihat, tetapi Tuhan berkata, aku memberikan keturunan. Abraham berkata, aku percaya ya Tuhan. Tuhan menyebut itu adalah sebagai Tetapi ketika berjalannya waktu Bapak Ibu, Abraham itu 75 tahun dipanggil oleh Tuhan. Ada dia di tanah Kanaan 10 tahun. Terus Bapak Ibu, di umur 85 tahun, 10 tahun sesudah dia menerima janji itu. Kalau begitu umur 85 tahun, 75 tahun dia dipanggil oleh Tuhan, ditambah 10 tahun jadi 85 tahun. Disitulah puncak di mana Abraham meninggalkan janji Tuhan, melupakan janji Tuhan itu. Kalau ditanya sama saya, kok bisa begitu? Iya. Ketika umur 85 tahun firman Tuhan berkata, kalau kita membaca Kejadian pasal 16 Bapak Ibu. Di situ cukup jelas bahwa Abraham tidak setia pada janji Tuhan. Puncaknya di mana? Dia menerima tawaran istrinya. Ketika istrinya berkata, "Pak, saya ini tidak punya anak. Kita tidak memiliki keturunan. Hampirilah budakku ini, namanya Hagar." Abraham tidak mikir dua kali. Tidak menolak. Mungkin dalam hatinya. Tapi saya enggak berkata begini. Ini hanya bercanda ya. Ini bercanda. Ini kesempatan. Biasanya istri-istri itu jangankan disuruh dibilang, ini ambil. Kita dilihat chat kita aja ada melenceng-melenceng sedikit marah. Tapi ini Sarah justru menyuruh suaminya untuk mengambil Hagar dan menghampirinya. Siapa yang menerima janji Tuhan? Abraham. Tuhan yang berfirman, engkau akan memperoleh keturunan. Sesudah 10 tahun, itu proses. Wajar bagi saya Bapak Ibu. Kalau kita menunggu janji Tuhan, jangankan 10 tahun. 3 bulan aja, sudah mulai ragu. Ini 10 tahun. Dan disitulah Abraham melupakan janji Tuhan. Dia bilang kepada istrinya, oke ma, saya akan melakukan seperti perintahmu. Sehingga Hagar itu mengandung. Bapak Ibu, saya membaca pasal 16 itu ya. Ayat 1 sampai 4. Kita membaca. Bapak Ibu boleh menyimak ini. Ini saya kita bicara tentang topikal. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan berkata, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada suaminya, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar.
Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Bapak Ibu 75 tahun, kalau begitu umur 85 tahun, 10 tahun Abraham menunggu janji Tuhan. Itu disitulah puncaknya di mana Abraham tidak lagi setia pada janji Tuhan. Saya bilang begini, wajar kalau kita melihat seorang perempuan yang sedang menunggu pasangannya Bapak Ibu, melamarnya. Terus dia bilang, saya akan menikahi kamu. Tapi tidak diberikan waktu. Setiap bagaimana status kita ini, kapan kita menikah? Iya, pasti saya nikahin kamu. Saya percaya perempuan itu pasti juga kecewa. Dia bilang tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Abraham mengalami hal yang sama. Karena pada waktu itu Tuhan tidak memberikan waktu. Kapan dia memperoleh anak? Tetapi hanya Tuhan berkata, aku akan memberikan Jangan salahkan Tuhan loh. Tuhan tidak janji waktu. Waktu itu tidak Tuhan janjikan 1 tahun ke depan, 2 tahun, enggak. Tetapi hanya Tuhan berkata, aku memberikan keturunan. Tetapi ketika proses itu terus dialami, bergumul, kapan istriku ini mengandung? Tak kunjung datang janji Tuhan itu. Disitulah Abraham mengambil komitmen, menerima tawaran istrinya supaya mereka memiliki keturunan. Itu Bapak Ibu, kalau kita membaca di pasal 16 tadi, ayat 15 sampai 16. Bapak Ibu kita baca firman Tuhan ini, coba dilihat nih. Ketika Hagar sudah hamil, ayat 15, pasal 16 ayat 15, firman Tuhan, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kalau begitu Bapak Ibu, umur dia 85 tahun, maka dia menghampiri Hagar, umur 80 tahun, Hagar melahirkan. Artinya 1 tahun sesudah dia hampiri itu, Hagar melahirkan. Bapak Ibu saya bilang begini, ketika Abraham tidak setia, apa yang dialami oleh keluarga Abraham dan apa yang diterima oleh Abraham daripada Tuhan. Akibat ketidaksetiaan itu Bapak Ibu, ada dampaknya. Dampak pertama Bapak Ibu, kalau kita membaca, karena Tuhan tidak pernah berfirman loh kepada Abraham, ambil Hagar. Enggak, hanya yang dia bilang dalam mengenai keturunanmu dari Sarah. Tetapi Abraham tidak menunggu. Artinya tidak sabar. Ya wajar, apalagi kalau laki-laki itu sulit sabar. Ya, tidak ada jarang laki-laki yang sabar. Itu secara emosional laki-laki itu sebenarnya adalah jarang sabar. Coba ibu-ibu menguji suaminya. Ya, pergi ke salon, lama-lama pasti suaminya itu WA terus. Tapi bisa dia ancam, kalau lama sebentar saya akan tinggal. Tapi kalau perempuan itu mengalir, banyak santainya. Umur 86 tahun, Abraham melahirkan Hagar. Bapak Ibu, kalau kita lihat dampak dari ketidaksetiaan Abraham yang pertama, keluarganya berantakan. Terjadi perselisihan antara Hagar dan Sarah. Ada ketidakcocokan. Sebenarnya adalah Sarah tadi yang memberikan Hagar kepada Abraham. Tapi kenapa menjadi masalah jadinya? Udah disetujui. Dan Abraham bukan yang meminta, tetapi istrinya sendiri yang memberikan. Tetapi ketika Abraham menerima itu, maka terjadilah perselisihan dalam rumah tangga itu. Kalau kita membaca ayat Kejadian pasal 15 ayat 4 Bapak Ibu sampai ayat 6. Saya membaca ini pelan-pelan. Itulah akibat ketidaksetiaan. Kita sudah menerima janji Tuhan, tapi kita ambil jalan kita sendiri. Sebenarnya Abraham itu mengambil jalannya sendiri. Dia tidak lagi berpegang pada janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepadanya. Aku akan memberikan keturunan.
Tetapi karena waktu, karena proses, itulah proses itu menguji kesetiaan. Seseorang bisa dibilang setia ketika dia sudah melalui proses. Seseorang bisa dibilang setia ketika orang itu banyak mengalami pergumulan. Tapi kalau di dalam hidup manusia baik-baik saja, itu artinya belum kita bisa sebut adalah dia setia. Ayat 4. Firman Tuhan berkata, Abram, ini Kejadian 15 ayat 4. Kejadian 16, oh betul 16. Kejadian 16 ayat 4. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Permasalahan pertama yang muncul ketika Abram tidak setia pada janji Tuhan. Dia mengikuti perkataan istrinya, Hagar sebagai budaknya, itu memandang rendah nyonyanya. Kalau ada seorang yang tinggal di rumah kita sebagai ART Bapak Ibu, dia memandang rendah tuannya, apa yang terjadi? Hanya satu, pecat. Udah tak gaji, tidak sopan, kan begitu ya. Firman Tuhan berkata ini, memandang rendah. Bukan hanya memandang rendah. Kalau kita melihat dalam tafsiran lain, dalam bahasa aslinya, itu dia menghina, mengejek. Oh kamu gak hamil, saya hamil. Saya ini yang berhak. Seperti begitu. Karena di dalam Israel, sekalipun waktu itu belum disebut Israel, tapi di dalam dunia dulu itu Bapak Ibu, dan sampai sekarang kalau dilihat di Israel pun, itu kalau perempuan itu tidak memiliki keturunan, itu dianggap sebagai aib Bapak Ibu. Dianggap sebagai tidak apa ya, masalahnya tidak dianggap lah. Beda dengan di Indonesia ya, di timur ini kan baik-baik saja, tidak apa-apa, mungkin belum ada berkat Tuhan, tapi bagi mereka itu adalah aib. Tapi ketika dia tidak memiliki keturunan, maka yang memiliki keturunan tadi itu adalah asistennya, itu memandang rendah. Itu konflik pertama, itu masalah pertama. Masalah yang kedua, Sarah melakukan penindasan. Ayat 5 Bapak Ibu, ini saya bilang kalau udah tidak setia pada janji Tuhan, Tuhan sudah berfirman, tunggu po. Tapi ketika engkau ambil jalan sendiri, siap-siaplah. Jawabannya pasti berdampaknya kepada diri kita dan keluarga kita. Kalau Tuhan sudah bilang, jangan narkoba. Oh enak narkoba. Terus melakukannya. Apa yang terjadi? Dampaknya kepada siapa? Kepada kita. Jangan selingkuh. Selingkuh itu enak. Iya, bukan enak, nikmat. Tetapi dampaknya pasti kepada diri kita dan keluarga. Ini bukan perselingkuhan Bapak Ibu, ini sudah seizin. Tetapi firman Tuhan berkata, ayat 5, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan, ini yang saya bilang tadi. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Sudah mulai saling Loh, tadi kalau istriku bilang gitu, loh kamu yang suruh saya tadi. Siapa yang suruh kamu suruh saya? Ya iya. Baru kamu bilang sekarang ini tanggung jawabmu. Loh, saya dulu gak menginginkan Hagar untuk saya temani. Tetapi kamu bilang temani, ya saya temani. Kenapa kamu marah sekarang? Ini Bapak Ibu, apa namanya itu? Akibat ketidaksetiaan Abram pada janji Tuhan. Dia akan menerima akibatnya. Dan apa yang dilakukan oleh Sarah? Dari jawaban Abraham, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau harus pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Bapak Ibu, tadi dalam rumah tangga baik-baik. Ketika dia terima janji Tuhan baik-baik. Tapi ketika dia tidak setia pada janji Tuhan, apa yang terjadi? Konflik. Apa yang terjadi? Masalah. Bilang samping kiri kanan, setia. Setia itu Bapak Ibu enggak gampang, susah. Ya. Banyak anak-anak Tuhan dalam janji sucinya. Saya bilang tadi itu setia. Saya menerima engkau. Baik dalam keadaan susah senang. Dia lihat suaminya tidak punya pekerjaan. Dia sudah mulai putar otak.
ini laki-laki ini tidak bertanggung jawab katanya. Bapak Ibu, pernah saya layani satu jemaat, tapi saya tidak kasih tahu sukunya. Dia cerita kepada saya, Kak Frans, di dalam komsel ini, tolong doakan itu suamiku itu. Kenapa? Waduh, orangnya malas. Malas kenapa? Saya bilang gitu. Itu loh, dikasih pekerjaan gak cocok keluar. Ya. Lah, ngapain dia tiap hari? Dia pergi ke Perak terus. Lo ngapain ke Perak? Katanya dia mau bongkar muat, tapi bukan bongkar muat, Kak Frans. Dia di sana sama temannya mabuk-mabuk. Tapi saya udah nggak bisa tahan lagi, Kak Frans. Saya mau pisah lah, nggak mau lagi lah sama dia. Saya bilang sama dia, dulu waktu janji nikah gimana? Oh, kami itu belum menikah, Kak Frans. Loh, kok belum menikah? Iya, kami itu dari sana tinggal di Surabaya itu, ya saling suka, ya udah tinggal lah di kos, ya buat anak gitu. Ya. Tapi orang Kristen Bapak Ibu ya. Orang Kristen. Oh gitu Bu. Tapi saya mau pisah Kak Fran. Gak bisa lagi lah. Malas. Dikasih pekerjaan tidak mau. Tak bilang sama dia. Bu. Kalau ibu mau menceraikan dia. Enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Tetapi lihat anak-anak Bu. Anak sudah 4. Saya bilang begitu. Udah 4. Ya, udah SMP ya. Belum menikah secara gereja, ya. Tapi dalam hati mereka sudah menikah mereka, ya kan. Ya, kebanyakan seperti begitu. Ada beberapa lah, enggak kebanyakan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Betul-betul mereka ini pisah. Ketika pisah, dia datang di gereja minggunya, dia nangis-nangis. Waktu dia nangis-nangis, dia bilang gini sama saya. Ya sekalipun itu suamiku itu sebenarnya tidak mau kerja, malas kerja. Tetapi saya itu masih sayang sama dia Kak Frans. Gitu kata, lihat anak-anak. Dia sampaikan begitu. Saya bilang begini Bu. Sebenarnya saya itu gak bisa berbicara. Karena kalian ini belum menikah. Tapi sudah punya anak 4. Ya, sudah punya anak 4. Dan ini betul, ini nyata Bapak Ibu. Ya, tapi apa yang kita lakukan, Bu? Saya mau lagi itu rujuk lagi sama suamiku, tapi kami mau menikah di gereja. Bisa Kak Frans itu tolong kami? Lah waktu itu saya bingung juga gimana ya menolong orang kayak begini, ya kan? Yang saya lakukan pertama Bapak Ibu, saya bilang ambil kakak dari timur sana. Oh, saya sebut timur. Saya ambil kakak, saya bilang gitu. Saya bilang ambil kakak keluarga, ambil kakak keluarga kita usahakan di sini, ya kan? Kita buat pernikahan massal karena ada beberapa. Bapak Ibu, kita lah berkati, mereka ikut prosedur lama itu hampir 1 tahun lebih. Ya kita itu urus, mereka menikah. Dan menikah sudah punya anak. Baru mereka ungkapkan janji suci itu Bapak Ibu. Waktu itu saya ditegur salah satu pendeta. Dia bilang kamu ini berdosa di hadapan Tuhan. Kamu nikahkan orang yang sudah tidak suci. Saya bilang kamu suci tak? Saya jawab begitu, kamu suci tak? Loh, itu dilarang Alkitab. Kata Alkitab katanya, itu diberkati dulu baru beranak cucu. Loh saya bilang dia udah beranak cucu, siapa yang tanggung ketika dia cerita sama saya? Loh, saya bilang gitu Bapak Ibu. Loh pendetanya dia bilang, kamu nanti tanggung di surga. Saya bilang kita belum masuk surga kok. Kita masih di dunia. Tapi saya percaya apa yang saya lakukan ini adalah bentuk saya kasih. Justru kalau mereka hidup terus di sini seperti begini, kumpul kebot terus. Kita nggak memberikan surga, nggak menolong mereka. Anak-anak sekolah mereka aja kasihan kita, nggak ada akte lahirnya. Dia bilang kalau aliranku enggak, satu tidak. Saya bilang begini, Tuhan Yesus itu penuh kasih. Saya bilang, orang berdosa aja baru pulang perjinahan. Dia bilang begini, siapa yang tidak berdosa? Itu yang pertama kali melempar. Saya bilang kalau kamu suci, boleh. Saya enggak suci.
Saya orang berdosa sama seperti dia, tetapi saya mau menolong dia. Kalau Tuhan bebankan dosa ini kepada saya akan menanggungnya. Tapi apa yang saya lakukan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Supaya mereka tidak hidup di dalam dosa terus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai sekarang mereka itu bersatulah. Dan suaminya juga sudah kita tolong, artinya kita konseling dia supaya dia jangan mabuk-mabuk lagi lah. Ya. Bekerjalah, apapun pekerjaan, bekerja. Jangan bilang sama istri kerja tapi pergi ke pelabuhan, bongkar muat tapi judi sama teman-temannya mabuk-mabuk. Ya wajar istri marah. Tetapi itu hebatnya Bapak Ibu. Ya, coba kalau bukan sama hamba Tuhan dia cerita, itu berbahaya loh. Itu kalau ke hamba Tuhan cerita, pasti yang disampaikan adalah firman Tuhan. Sekalipun hamba Tuhan itu tidak sempurna, tapi minimal solusi-solusi mengenai firman Tuhan itu yang dia sampaikan. Itu saya bicara tentang kesetiaan Bapak. Boleh kita tidak setia awalnya, tetapi di akhir ketika kita bimbing mereka menjadi orang setia. Sekarang anaknya sudah menikah, anak pertamanya cukup besar Bapak. Dia diundang saya kapan hari itu saya datang. Ya saya bilang sama inilah hasil Kak Frans katanya. Loh kok hasil? Bapak sama ibu yang buat hasil saya. Di depan orang dia bilang ini hasil Kak Frans. Oh dia luruskan. Maksudnya itu karena berkat Kak Frans menolong kami. Kalau enggak kami enggak tahu rumah tangga kami. Hasil ya beda Bapak Ibu. Didengar istriku yang ngamuk dia. Ya kan, wajahku kalau dilihat itu hasil kan beda dengan itu yang nampak kan begitu. Itu dampak pertama Bapak Ibu. Terjadi apa? Permasalahan dalam rumah tangga ketika tidak setia pada janji Tuhan. Yang kedua, ketika kita tidak setia pada janji Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan tegur secara langsung. Abraham ditegur Tuhan secara langsung. Di mana? Pasal 17 firman Tuhan berkata ayat 1. Firman Tuhan berkata, ketika Abraham berumur 99 tahun. Kalau begitu Bapak Ibu, dia itu memperoleh anak dari Hagar 85 tahun. Terus Tuhan kembali datang kepadanya melalui firman Tuhan di umur 99 tahun. 14 tahun ya sesudah itu. Berapa Pak? Oh ya betul, 13 tahun Pak. 13 tahun datanglah firman Tuhan lagi. Sesudah dia sudah menghampiri Hagar ini dan dia sudah punya anak. Firman Tuhan berkata, perhatikan Bapak Ibu. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bapak Ibu kalau kita melihat ketika Tuhan memanggil Abraham, sampai dia menjanjikan keturunan, Tuhan tidak pernah bilang hidup bercela. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Abraham ketika dia menghampiri Hagar, itu hal yang bercela di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah izinkan dan Tuhan tidak pernah bilang sama hampiri. Yang dia bilang adalah keturunanmu datang dari Sarah, istri sahmu, bukan dari Hagar. Dan itu apa yang dilakukan oleh Sarah dan juga Abraham. Itu adalah hal yang bercela kepada Tuhan. Begini, ketika Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, kalau begitu ada sesuatu, ada yang di belakangnya yang bercela sehingga Tuhan ingat. Disinilah Tuhan ingatkan, Bapak Ibu. Sehingga ketika seseorang tidak setia, itu bisa datang teguran itu, bisa melalui firman. Sehingga banyak orang tidak mau menerima. Ya, kalau pendeta yang tidak memikirkan itu, dia marah-marah sama apa itu, ya nasihati begitu. Ada jemaat yang kendor nggak mau dia. Oh pendetanya singgung-singgung saya. Loh pendeta itu nggak tahu salah kamu apa. Lah kalau kamu tersinggung itu artinya Tuhan tegur kamu. Gitu Bapak Ibu. Saya bilang gitu. Kalau hati kita itu merasa ada yang salah, bersyukurlah kepada Tuhan. Artinya ada sesuatu yang kamu buat tidak berkenan kepada Tuhan dan firman itu datang mengingatkan. Jangan berkecil hati. Justru berubahlah. Firman Tuhan berkata, asalkan kau hidup tak bercela. Kenapa Tuhan berkata itu? Karena Abraham sudah melakukan yang bercela, yang tercela kepada Tuhan. Dengan cara melakukan hal yang tidak Tuhan firmankan. Dengan mengambil Hagar sebagai istrinya dan melahirkan
Ismail. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setia itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Bukannya setia kepada Tuhan, kita juga harus setia kepada pasangan kita. Bukannya kepada pasangan, kita juga setia pada pekerjaan kita. Kalau itu menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu, ketidaksetiaan Abraham bukan berarti Tuhan kecewa sama dia, bukan berarti Tuhan melupakan dia. Ketika Abraham sudah tidak setia pada janji Tuhan, dia tidak lagi percaya janji Tuhan, tapi firman Tuhan itu datang kepadanya berapa kali. Dia terus yakinkan Abraham. Dia yakinkan bahwa engkau memperoleh keturunan. Apa artinya sebenarnya itu Bapak Ibu? Ketika kita mulai tidak percaya, mulai goyah, mulai gelisah, mulai kecewa, jangan pernah berhenti datang beribadah. Jangan pernah berhenti datang mendengar firman Tuhan. Kenapa? Melalui firman Tuhan itu mengingatkan kita. Kita tadi yang tidak setia menjadi setia. Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan ini, bagaimana kekecewaan Abraham dan juga Sarah kepada Tuhan cukup jelas. Kita membaca Bapak Ibu, Kejadian 18 ayat 10 sampai 15. Boleh ditayangkan teks ini. Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai 15. Ini Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, perhatikan ini. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Baru Tuhan memberikan namanya waktu. Tentang kapan dia melahirkan, kapan dia mengandung. Itu tahun depan kata firman Tuhan. Mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umur. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu. Sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham. Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak. Sedangkan aku telah tua. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Bapak Ibu, kekecewaan itu bukan hanya ditunjukkan kepada pasangan mereka dengan bertindak, tetapi bahkan kepada Tuhan mereka tertawa. Kalau kita melihat ini bukan tertawa Bapak Ibu, tetapi mereka tidak menganggap. Mereka berpikir begini, apa yang Tuhan omongkan itu adalah omong kosong. Kalau kita melihat, mereka tertawa itu tidak mau mendengarkan lagi. Kenapa? Karena dia lihat dari sisinya Bapak Ibu. Saya sudah tua, firman Tuhan berkata dia sudah mati, tidak lagi bergairah, tidak punya lagi kesempatan untuk punya anak. Tapi firman Tuhan berkata, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang kita ambil di sini sebenarnya Bapak Ibu? Ketika mereka sudah mulai loyo, mereka lagi tidak percaya, firman Tuhan itu loh datang. Ingatkan, percayalah. Janjiku itu iya dan amin. Tetapi sekalipun secara manusia kita lihat keadaan kita, betul atau tidak? Bapak Ibu, kita melihat dalam diri kita. Kalau firman Tuhan yang sama datang kepada kita, saya percaya juga kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Sarah. Pasti juga kita mengungkapkan, pasti kita ketawa. Ini opo-oponya ini. Ini apa ini? Ya, ini saya sudah punya anak kata Abraham. Itu kalau kita membaca pasal sebelumnya, justru Abraham berkata begini, berkenanlah kepada Ismail ini Tuhan. Karena dia tidak lagi berharap bahwa Sarah itu punya anak. Bapak Ibu, kita melihat, saya menyimpulkan teks ini begini. Kegagalan Abraham, ketidaksetiaan Abraham bukan berarti janji Tuhan, rencana Tuhan dalam diri Abraham gagal.
kegagalan kita tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan, Bapak Ibu. Ketidaksetiaan kita tidak bisa kita menggagalkan janji Tuhan dalam diri kita. Tidak bisa. Sekalipun kita banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, merasa tidak percaya, itu tidak bisa menggagalkan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, aku memberikan umur panjang, pasti Tuhan berikan umur panjang. Kalau Tuhan aku memberikan kesehatan, sekalipun kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bukan berarti Bapak Ibu sesuka-suka kita. Karena ini ada konteksnya. Tapi kita perhatikan firman Tuhan ini. Di tahun depan, di pasal 21, cukup jelas di situ. Janji Tuhan itu Tuhan genapkan. Apa kita masih belum percaya janji Tuhan? Coba angkat tangan di sini. Siapa yang sudah berdoa 10 tahun, tapi sampai sekarang doanya itu belum dijawab Tuhan? Ini Bapak. Saya 2010 Pak. 2014 saya berdoa. Ini tahun 2023. Ada yang saya tulis di dalam catatan renungan saya. Saya mendoakan. Sampai saat ini Tuhan belum jawab. Dan saya tidak pernah putus asa berdoa kepada Tuhan. Sehingga di dalam doa-doa kami pagi, kadang-kadang saya itu tarik nafas dan saya melihat atap. Istriku itu dia elus punggungku. Katanya begini, Pak, tidak selamanya langit itu mendung. Dia selalu kuatkan. Wajar Bapak, ketika kita punya masalah, punya beban, itu wajar. Karena kita berpikir dan kita tarik nafas. Tapi itulah kita butuh pendamping. Ketika pendamping kita takut akan Tuhan, itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Tapi kalau pendamping kita tidak takut Tuhan, dia bilang, oh Pak nggak usah pelayanan lagi. Aduh. Iya banyak seperti begitu Bapak. Nggak usah pelayanan lagi Pak. Sita-sita waktu gitu. Bapak Ibu kadang dalam 1 minggu itu saya pelayanan, itu buang waktu. Boleh saya bilang itu lebih banyak. Pergi pelayanan, kunjungan, pergi ke Malang, ke Batu. Sekalipun naik motor saya Bapak Ibu. Itu buang-buang waktu. Kalau saja, tapi itu demi pelayanan saya lakukan. Apakah saya dapat? Saya bilang gini. Istriku kuatkan saya hari Selasa yang lalu. Dia bilang begini. Pak, kalau di sana belum ada berkat Bapak, di tempat lain ada berkat Bapak. Itu saya bilang, Bapak, kadang-kadang saya bilang, Tuhan, saya ini yang melayani Engkau, tapi kadang-kadang ketika saya putus asa, Tuhan menempatkan istri yang menguatkan saya. Kita butuh istri yang baik dan menguatkan Bapak Ibu. Kita juga butuh. Tidak ada, saya percaya, maaf Pak, termasuk Pak Gembala juga, pasti ada saat-saat itu down. Pasti. Sekalipun dia dibilang pendeta besar, tapi ada waktu-waktu itu dia membutuhkan juga orang di sampingnya, istrinya, atau anak-anaknya, Pak tetap kuat. Tapi apa yang terjadi kepada Abraham ini dengan Sarah Bapak Ibu? Apakah mereka saling menguatkan? Ketika Abraham sudah mendengar janji Tuhan dan mereka mengikat perjanjian itu dan Tuhan sebut kebenaran, tetapi dalam perjalanan waktu dia tidak setia. Justru Sarah itu bukan menguatkan, justru dia sodorkan yang lebih parah. Tapi ujungnya seperti dampaknya tadi yang kita. Tuhan tegur Abraham dan terjadi konflik dalam rumah tangga ini. Tetapi kegagalan mereka itu tidak bisa mereka gagalkan rencana janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita baca pasal 21 Bapak Ibu. Pasal 21 ayat 1 sampai 7. Boleh kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat 1. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Ayat 1, Ishak lahir. Ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya.
Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Inilah janji Tuhan Bapak Ibu. Umur 100 tahun Abraham baru memperoleh anak. Sejak dia terima janji Tuhan umur 75 tahun. Berapa tahun baru dia terima janji Tuhan? 25 tahun. Siapa yang mampu angkat tangan? Nggak ada Bapak Ibu. Ya iya 10 tahun aja baru terima janji Tuhan Abraham sudah jatuh. Tadi Sarah tertawa kepada Allah. Dia ketawai Allah. Tetapi firman Tuhan berkata, sekarang dia tertawa. Dia bahagia. Tapi yang menjadi pertanyaan, mereka itu kecewa. Mereka itu tidak mengindahkan lagi janji Tuhan. Tapi kenapa masih Tuhan tepatin janji Tuhan itu kepada mereka? Kenapa rencana yang sudah Tuhan rencanakan itu Tuhan tidak gagalkan? Sebenarnya bisa aja Tuhan bilang begini, loh kan kamu sudah punya anak Ismail. Kan kamu buat anak sendiri. Ya udah ngapain lagi Isa? Tetapi Tuhan tidak seperti begitu. Itu firman Tuhan berkati dalam Timotius. Sekalipun saya tidak setia, ia tetap Tuhan kita itu setia Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu berkata begini, oh saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa sejak 2010. Ini 2014, ini 2023. Dan itu saya tulis Bapak Ibu. Setiap berdoa saya tidak pernah lupakan. Bersama dengan istri. Dulu saya masih sendiri saya berdoakan. Tapi bersama istri sekarang berdoa. Tapi saya masih menantikan janji Tuhan itu. Apakah Tuhan kasih atau tidak? Saya percaya suatu saat pasti Tuhan kasih. Di usia saya yang keberapa? Saya nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu. Abraham juga seperti begitu. Di usia 100 tahun. Tidak ada orang Bapak Ibu yang tahu. Sampai kalau kita melihat di 25 tahun. Bukan hal yang mudah kita jalani. Anak kita sudah sarjana. Umur 25 tahun itu anak sudah sarjana. Mungkin sudah ada yang kerja. Baru dapat janji Tuhan. Di sini masih percaya janji Tuhan? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya janji Tuhan, ingat, tetap setia pada janji itu. Kalau Bapak Ibu belum terima, anak-anak Bapak Ibu akan terima. Kalau anak-anak Bapak Ibu tidak terima, itu firman Tuhan. Cucu-cucu Bapak Ibu akan terima. Dan itu yang saya yakini dalam hidup. Setialah kepada Tuhan. Karena di dalam kesetiaan itu ada berkat. Di dalam kesetiaan itu janji Tuhan dinyatakan. Bahkan di saat pun kita tidak setia, janji Tuhan itu apalagi kalau kita setia. Bapak Ibu, kesimpulannya. Kesimpulan bagi kita. Ketika kita mulai kecewa pada Tuhan, mulai goyah pada janji Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Karena di dalam ibadah itu Tuhan akan berfirman kepada kita untuk mengingatkan kita kembali kepada janjinya supaya kita tidak kecewa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Saya undang pemain musik untuk kita nyanyikan satu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu kalau bisa. Kalau masih kuat berdiri. Kalau yang tidak kuat, enggak apa-apa juga duduk. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita ingat apa yang pernah kita doakan kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini janji itu belum kita terima. Dan jangan putus asa Bapak Ibu. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap ikut Tuhan.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang-kadang kami tidak mengerti Tuhan. Ketika kami berdoa, seakan-akan doa kami Tuhan tidak jawab. Tetapi Engkau setia, itu yang kami percaya. Engkau setia, itu yang kami percaya. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Saudara dikasih Tuhan, jika engkau memiliki doa yang belum dijawab Tuhan, atau engkau masih bergumul dengan banyak masalah dalam hidupmu, percayalah, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Percayalah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini, bahwa Abraham mendapatkan janji Allah. Asalkan hidupnya benar, tidak bercela, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka janji Allah akan segera digenapi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dalam kehidupan, masih terus berdoa dan bergumul untuk masalah-masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun, silakan angkat tangan di hadapan Tuhan. Sebagai bukti dan tanda bahwa kita memerlukan Tuhan, bahwa kita percaya janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan memberi kekuatan untuk kita menjalani hari-hari hidup ini dengan kekuatan dan pertolongan daripadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ini anak-anak-Mu Bapa. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai seorang anak, kami memohon kepada Bapa. Engkau adalah Bapa yang sangat mengerti. Engkau adalah Bapa yang sangat peduli. Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Engkau yang akan memberikan yang terbaik saat anak-anak-Mu ini membutuhkan sesuatu. Sore hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Firman kebenaran, firman yang akan menjadi rema dalam hidup kita. Asalkan kita percaya, asalkan kita setia, asalkan kita berharap hanya kepada Tuhan saja, dan kita tidak memalingkan wajah ke kanan atau ke kiri, atau bahkan kita tidak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Percayalah, janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Percayalah, apa yang kau doakan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Percayalah, apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu Tuhan akan jawab dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan akan memberkati setiap anak-anak yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepadanya, yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka Bapa yang baik itu juga akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Percayalah itu dalam kehidupan kita, bahwa kita akan menerima janji Allah, dan janji Allah akan segera digenapi saat kita hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan bagi kami semua, mengingatkan kepada kami bahwa kami harus hidup berjalan hari demi hari, menanti janji Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh kesetiaan. Kami mau jalani bersama dengan kekuatan dari Roh Kudus sendiri. Allah yang Roh Kudus yang selalu mengingatkan akan apa yang harus kami kerjakan dan lakukan. Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk kami tidak mudah putus asa, untuk kami tidak patah semangat, tetapi kami mau hidup berjalan dengan kekuatan yang dari Allah sendiri. Dan Allah Roh Kudus yang akan memampukan bagi kita semua. Percayalah bahwa firman ini tidak akan kembali, dan kita akan menerima firman ini tertanam di dalam hati dan pikiran kita semua. Kita akan menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena kita sedang menantikan janji Allah yang ya dan amin. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Pastor Aprianus Halawa yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kau berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati pelayanannya, bahkan penyertaan dan urapan Tuhan senantiasa ada atas hamba-Mu ini. Bahkan apa yang sedang dikerjakan oleh hamba-Mu ini, baik pelayanan, baik keinginan, baik dalam segala aktivitas kegiatan setiap hari, Tuhan Engkau bersama dengan hamba-Mu ini. Tuhan beserta dengan hamba-Mu ini, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Dan terlebih Tuhan Engkau juga akan memberkati berkat-berkat jasmani dan terlebih berkat rohani yang luar biasa tercurah dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kami sudah dengar firman-Mu pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan